warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam pengajian Milad Nidus Melon 1 tahun. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibullah wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil akhir. Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Lurah Ibrahim, yang terhormat Ketua DPPKK Kelurahan Ibu Cita Olisa, yang terhormat Ketua Pokja 1 Rindayani, beserta Nidus Melon yang kami banggakan. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada acara hari ini, yaitu 1. Sambutan Bapak Lurah dan plus maidasana tentang sholat. 2. Sambutan Ketua Pokja 1. 4. Hormil dipimpin oleh Bapak Firman beserta ngaji bersama dan doa. 5. Yaitu Ramatama. Marilah kita bersama-sama kirim doa Fatihah untuk kesembuhan Ibu Hamzah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya. Monggo ibu-ibu membaca Al-Fatihah untuk Ibu Hamzah yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Lurah dan Resmai Dohasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-amanah bil iman wal islam. Sallallahu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Ketua PKK Kelurahan Besar Ibu, yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu peserta Nidus Melon, para tokoh masyarakat, para ustadzah, baik dari Pokja ataupun masyarakat, dan yang saya hormati juga Ketua I dan Wakil Khusus Mubalik kita Pak Ustadz Firman Taboni. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah dalam mengikuti kegiatan tasakuran Fatmil Quran, program inovasi Pokja 1 PKK Kelurahan yaitu Nidus Melon, ngaji 1 juz tiap minggu bersama masyarakat Kelurahan Besar Kulon dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan inovasi ini tetap bertahan
dan apabila mau dilanjutkan boleh dikemas lebih inovatif lagi itu kerjaan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, nanti kita doakan bersama. Tadi disampaikan Bu Siti Hafsah, Bu Siti Hafsah ini kosanku 9B ya. 9A ya. Kelasnya itu 17 trio. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan Bapak Ibu yang hadir di sini mudah-mudahan senantiasa juga diberikan kesehatan. Amin. Dan sambung doa juga kepada staf kelurahan yang sudah 1 bulan sakit, yaitu Bu Reti Asyati. Mudah-mudahan segera pulih dan bisa bergabung dengan kita semua. Ada ini Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang paling utama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Ibu Okja 1 PKK yang mempunyai inovasi yang tidak mungkin di PKK aturan lain tidak ada ya. Ini inovasi yang sangat bagus tentang keagamaan, yaitu khususnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bertujuan selain meningkatkan iman dan takwa kita juga sebagai penyambung tali silaturahim dari yang kita tidak kenal hingga kita mengenal, dan kita dari yang kita sudah kenal lebih saling mengenali satu sama lain. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan program Bapak Wali Kota Probolinggo untuk Muhyiddin Hasanahnya nanti akhir malam kapalnya. Kalau saya ngisi tentang sholat nanti ada mubalik kita sudah Ustaz teman-teman. Saya hanya menyampaikan program-program dari pemerintah Kota Probolinggo bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota selama 5 tahun ini sudah 100% dilaksanakan, 100% handal mengabdi, 100% tunaikan janji yang ditulis olehnya. Mulai dari adanya pengadaan ambulan siaga, kemudian BPJS gratis pada warga Kota Probolinggo, kemudian pembangunan rumah sakit Arroji. Itu rumah sakit Arroji itu sudah berjalan nih Bapak Ibu ya. Sudah berjalan. Khawatirnya nanti masyarakat masih berpikiran hanya RSUD Muhammad Saleh, tapi Arroji itu sudah dibuka dan sudah beroperasi. Dan itu rumah sakit ini mungkin satu-satunya yang tidak ada ya yang di Jawa Timur, yaitu kelas ekonomi itu 1 ruangan 2 kamar. Jadi kalau di Muhammad Saleh 1 ruangan berapa kamar yang kelas ekonomi? Banyak. Kalau di Arroji luar biasa. Jadi peran ibu-ibu sekalian yang di PKK ataupun masyarakat untuk program-program yang sudah berjalan bisa juga disampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya melalui RT RW, tapi juga Bapak Ibu juga bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian tanggal 14 Februari ini dilakukan pemilu presiden. Ya, pemilihan umum presiden dan legislatif ya Pak Ibu. Monggo menjaga kondusivitas lingkungan, kemudian kita jangan terpengaruh dengan money politik ya Bapak Ibu. Money politik ini biasanya serangan pajak, mendekati 14 Februari banyak sudah yang soal, dikasih uang habis itu selesai lupa sama Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu juga harus pandai-pandai filter, memilih dan memilah mana yang program-program visi-visinya untuk memajukan pemerintah Kota Probolinggo. Dan tanggal 14 Februari itu Bapak Ibu, itu ada 5 surat suara ya, yaitu pemilihan presiden,
kemudian DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI sama DPD RI. Dari 5 surat suara ini mungkin Bapak Ibu hanya pemilihan presiden yang tahu ya. Ya. Yang tahu sudah paslonnya ya. Paslon 1 yaitu Anies Amin ya. Paslon 2 Prabowo Gibran, dan paslon 3 Ganjar Mahfud. Untuk yang DPRD kota, kemudian DPRD provinsi, RI dan DPD, kalau Ibu tidak tahu ya, kita kenal satu sama lain, tidak mempelajari fungsi, maunya bersama kita cari cara pilih ya. Karena legislatif ini sebagai perpanjangan tangan masyarakat di dewan. Kalau kita salah pilih nanti bahaya tuh. Nah, di sekretariat TPS itu ditempel itu nama-nama paslon itu. Nanti pas saat di surat-surat itu tidak ada gambar, Bapak. Hanya nama. Ya Pak Ibu, mungkin ini masih 14 Februari, masih kurang 2 minggu, 3 minggu. Mungkin nanti sambil pelajari visi-misi dari masing-masing ya legislatif ya. Kalau kita salah pilih nanti ditanya di akhirat. Ada perwali juga untuk segera membentuk PKK-RW. PKK-RW SK harus terbentuk tanggal 28 Januari tahun ini sampai 5 tahun ke belakang. Nah, ini kenapa kok buru-buru kemarin murah-murah diundang rapat oleh pemerintah? Karena perintah Pak Wali ya. Perintah Pak Wali yang melihat karena PKK kelurahan sudah jalan, ingin melihat PKK RW karena memang tupoksi dalam tupoksi boleh di Permendagri itu PKK itu sebenarnya dari tingkat RT, RW, kemudian PKK dusun, kalau di desa baru kelurahan, kecamatan, kota. Ini anu serentak se kota Probolinggo. Jadi tidak ada kalau di kota kabupaten ini tidak ada. Ini memang perhatian Bapak Wali. Karena selama ini kan PKK kelurahan yang berkurang. Nah, ini PKK RW juga ingin dilihat dari beliaunya, dievaluasi. Kalau memang selama 1 tahun berjalan, nah ini bisa ada perhatian kesejahteraan untuk PKK RW. Namun di aturannya PKK RW tidak boleh merangkap dengan LKK lainnya seperti ketua RT RW tidak boleh merangkap PKK RW dan juga posyandu kelurahan ya. Posyandu kelurahannya, tapi kalau posyandu masing-masing RW boleh merangkap. Ini dibedakan. Misalkan ada yang masuk pengurusan PKK RW, tapi dia anggota posyandu yang di masing-masing itu boleh. Tapi kalau posyandu kelurahan tidak boleh. Jadi ada posyandu kelurahan, Pokjanan posyandu, itu membawai 19 posyandu. Ini mulai dibentuk semua sama Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti menyusun dan kita sudah buat jadwal list mulai hari Senin keliling RW. Sudah ada muncul jadwal kita RW, nanti kita memberikan informasi juga melalui RW terkait perpanjangan RW dan juga pembentukan PKK RW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kita semua. Yaitu yang kedua, sambutan Ketua Kota 1 Ibu Rindayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Lurah Ikram selaku Bapak Lurah Kelurahan Bongkar Kulon beserta Ibu Cita Walisya sebagai Ketua PKK beserta Pembina Pokja 1 sampai 4, dan yang terhormat Ibu Staf Kelurahan, Ibu Melani, Ibu Lilith beserta Ibu Fatma. Terima kasih Bu. Dan yang terhormat para undangan Bapak Solihin, saya sudah hadir selaku Bapak Mogi Kelurahan Kebonsari Kulon, dan yang terhormat Bapak Ustadz Firman Tantomi selaku Pengampil Wakil Quran, dan yang terhormat Ibu Pokja 1 yang luar biasa yang saya hormati Ibu Dulu, Ibu Roma beserta Beda, terima kasih atas kerjasamanya. Dan yang terhormat Ibu-Ibu Wakil Quran semuanya, Uki Soleha yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak-Bapak Ibu semua dirahmati Allah dan diberkahi Allah. Perlu diketahui Bapak Ibu semua, Wakil Quran Najus Melon itu yang membina Ibu Lurah Cinta. Terima kasih Bu sudah memimpin kami selama ini. Perlu diketahui awal kita mulai Najus Melon tanggal 22 Ibu. Barakallah. Ibu-ibu semua istiqomah. Terima kasih. Ibu, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Nanti saya mau buka kelompok juga. Mungkin nantinya saya mau mencari. Mohon maaf Pak Lurah, kita mengajar itu tidak gampang, sulit memang. Ini saya sebar ke seluruh kelurahan Kebonsari Kulon, mulai dari RW 1 sampai RW 17. Tapi tidak semua RW itu. Jadi saya serahkan ke RW yang lain yang belum. Terima kasih. Juga terima kasih partisipasinya Ibu atas sumbangsih dan kerjasamanya. Mudah-mudahan terjadi ibu semuanya diberkahi Allah dan dirahmati Allah dan jadi amal jariah ibu semua. Nah, untuk selanjutnya terima kasih hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Ketua Satu. Yang selanjutnya yaitu Wakil Quran dipimpin oleh Bapak Firman plus ngaji bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, monggo Al-Qur'annya kita Wakil Quran dan dimulai dari surat Al-Duha. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى خصوصا إلى جسده قراءة القرآن شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته ليسمعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية
كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما
يغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita pada pagi hari ini memohon bermunajat bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cita-cita kita, hajat terbaik dunia akhirat kita bersama keluarga kita, bersama anak kedua kita, semuanya mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya beserta keluarga kita, beserta anak kedua kita, dijadikan Allah dalam ridho rahmat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendapat syafaat pertolongan daripada Al-Quranul Karim yang kita baca selalu setiap hari. Insyaallah mudah beristiqomah. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Sukses dunia akhirat, selamat dan bahagia dunia akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'usri yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya rabbana ya Allah, Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ilal jannati wa ilal khairati kulliha dalila wa imama wa ilal jannati rafiqa wa ila khairati kulliha dalila wa imama wa minan nari sidra wa hijaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ya Allah bil alfi amna wa imana. Allahumma rzuqna wa ja'alna bil alfi imana wa iman amna wa imana wa bil ba'i baha'a wa barakah wa bil ta'i taubatan wa taufiqa wa bil ta'i salwatan wa sawaba wa bil jimi jaha wa jalala wa bil ha'i hilma wa haya'a wa bil kha'i khusyatan wa khushu'a wa bil dali dawlatan wa dalila wa bil zali zihna wa zuka'a wa bil ru'i rahmatan wa raja'a wa bil zali zuhda wa zuka'a ya Allah wa bil sini salama wa bil shin syarafah wa bil shin syarafah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma bi hurmati hadzal Qur'anil Karim, Allahumma bi syarafati hadzal Qur'anil Karim ya Allah. Allahumma bi karamati hadzal Qur'anil Karim ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wali ajdadina wali jaddatina wali qarabatina ya Allah wali ikhwanina fiddin wali mu'allimina wali masyayikhina wali ashabina wa ahbabina wali man ahabbana fik wali man ahsana ilaina wali mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu ya Allah bin ashabina wa raisina ya Allah fi qaryati kelurahan Kebonsari Kulon ya Allah, Kecamatan Kaligaran Kota Probolinggo, Jawa Syakiyah, Jawa Timur, Indonesia ya Allah, khususan ya Allah. Allahumma ja'alna warzuq alaina warzuq alaihim ya Allah as-sihah wal afiyah wasyifa wassalamah wal ma'unah ya Allah al-ma'munah ya Allah wa ilman nafi'a wa khairan katsira wa dinan qayyima wa ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan ya Allah wa dzurriyyatan tayyibah ya Allah. Allahumma rzuqna wa 'alaihim ya Allah dzurriyyatan tayyibah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana ya Allah
من الصالحين والصالحات يا الله، من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل القرآن يا الله، وأهل التقى وأهل القرآن يا الله، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضر برحمتك يا أرحم الراحمين بشرافة القرآن العظيم يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمة الله وبجاه وبشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن وببركة وبكرامة أولياء الله وأحباب الله من جميع الخطب أولهم إلى آخرهم لنا ولهم الفاتحة. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وزدنا إلى وله وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Al-Fatihah. Yang dibawakan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Di antaranya satu Bapak Misti, Ibu Tati, Ibu Siti Habsah, Ibu Titi Herawati, dan Ibu Yati Asyati. Kita bacakan suratul Fatihah. Bila jasa diri Wasyifaihi Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya al-kasyafi shifa'at shifa'uka la shifa'at la sukodiru sakoma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alladzi ballagha risalah a'addal amanah wa nasaha lil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an.
Sadaqallahul azim wa sadaqa ala Rasulillahil karim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para kiai, ada Ustaz Solihin, ada ustazah yang luar biasa, ada Ibu Bila Gecis Melon, Ibu Cita Olisa, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saderengipun semoga kita sesarengan ngaturaken puji saha syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang pundi wonten inggih menika kita sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sampikala. Boten kekirangan setunggal menapa-menapa tansah pinaringan hidayah, taufik, inayah saha makunah saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sedaya saged rawuh, saged kempal hadir di hadil majlisul mubarak insyaallah. Kita bisa hadir dalam suatu pertemuan majelis yang insya Allah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita memuji-muji Allah, lantaran pada majelis ini kita membaca kalimat-kalimat Allah yakni Al-Qur'anul Karim. Maka barang siapa yang berada di dalam sebuah majelis di mana majelis itu membicarakan tentang ilmu Allah, membicarakan tentang keagungan Allah, membicarakan tentang kalam-kalam Allah, maka dipastikan majelis itu digolongkan menjadi majelis taklimul mubarak. Para hadirin, banyak pertemuan-pertemuan tapi tidak dikategorikan sebagai majelis taklimul mubarak. Ibu-ibu kok papat rasa-rasa, bukan majelis taklimul mubarak. Ada ibu-ibu kok limo petan-petan, bukan termasuk majelis taklimul mubarak. Ambil nyiram-nyiram tah, ambil rasa-rasa. Dalam pandai ibu-ibu rasa-rasa, bukan majelis taklimul mubarak. Demikian juga banyak sekali pertemuan-pertemuan bapak-bapak yang tidak dikategorikan majelis taklimul mubarak lantaran tidak membahas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada 2 orang, 3 orang, mari kita baca ayat, kenapa? Biar jadi majelis taklimul mubarak. Para hadirin, apabila sebuah majelis sudah dikategorikan sebagai majelis taklimul mubarak, maka majelis itu berhak didatangi oleh 70.000 malaikat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada 70.000 malaikat itu, aminkan apabila ada jamaah di dalam majelis itu yang berdoa kepadaku, aminkan oleh malaikat. Maka apabila sudah diaminkan oleh malaikat, malaikat itu adalah makhluk yang suci, ya, makhluk yang beribadah terus kepada Allah. Apabila beliau malaikat-malaikat itu mengaminkan doa kita, insya Allah tidak ada doa yang tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui barokah majelis mulia seperti ini. Mudah-mudahan yang punya hajat, anaknya mau sekolah, anaknya mau bekerja, mudah-mudahan semuanya lantaran kemuliaan majelis Al-Quran ini, semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentulah para hadirin, kita sekalian mempunyai hajat-hajat, baik hajat pribadi maupun hajat masyarakat. Kita kepingin rumah tangga kita bahagia, kita kepingin suami kita beribadah. Barangkali ada di antara suami kita yang masih belum ibadahnya, masih belum rajin,
kadang maghrib sholat isya lali, kadang subuh datangi, kadang duduk di sawah, kadang asar wis kepayan, kadang maghrib kekuron, kadang isya mimpi indah. Barangkali maka kita berdoa kepada Allah di majelis ini, mudah-mudahan segera dirajin kata Allah. Apabila ada anak kita yang barangkali si aras-arasen jenenge sholat anakku, ojo nyekel Al-Quran jenenge sholat wis jenenge lambe sampai nyejir, mereka jadi ngandani anak. Jangankan sholat tahajud, kadang-kadang sholat asar wis dilalekno, kadang-kadang sholat zuhur wis dilalekno. Begitu ditakoni wis sholat wis di sekolahan, padahal di sekolahan ya jadi penunggu di kantin. Itu mudah-mudahan hajat-hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nopo mawis sing sakniki sing uang tak utange. Ya, utange wae nopo dua kafe telu bekal. Barang wis pokok utang wae, mudah-mudahan segera diberikan rezeki yang banyak melalui karomah majelis ini sehingga bisa menyaur utangnya. Amin ya robbal amin. Allahumma sing amine banter, sing amine ngotot ketoro ya ketang. Ojo ketoro nih. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah dari bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang sampun paring pitedah petunjuk bimbingan soara tumanten kita sedaya sehingga kita samenika saged boten tenanan ingkang sae kahanan ingkang padang jinglang basa Arabipun minatul lumati lakur. Kita bisa keluar dari zaman jahiliyah, keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, bertetangga maupun interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat, kita senantiasa bisa mencontoh dan mensuri teladani perilaku baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kalau kita melihat Al-Quran, bagaimana perilaku baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Nabi dawuh, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Nawiru, hiasilah padang-padang rumahmu, hiasilah rumahmu, jembarno rumahmu bisolah dengan sholat, wa qiraatil Qur'an dan bacaan Al-Quran. Maka dengan program Medjus Melon ini adalah inovasi yang sangat luar biasa. Ibu-ibu yang biasanya tampetan tak ada filternya, yang biasanya san-rasan sampai oleh papat limo, akhirnya bisa membaca Al-Quran. Timbangannya san-rasan membaca Al-Quran, meskipun cuma satu ayat, meskipun cuma satu lembar, meskipun cuma satu juz, luar biasa. Kita bisa berkelakuan baik daripada kita merasa lidah. Para hadirin, para ibu rahimakumullah, tanggung-tanggung sak menika kita memasuki bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah bersama 4 bulan yang lain. Yang pertama adalah bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa, kata Nabi, pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, dia berbuat kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian,
Barang siapa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada Allah, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan semangat bagi kita. Begitu memasuki bulan Rajab adalah bulan yang mulia, perbanyak baca Al-Quran. Satu huruf kata Nabi pahalanya 10 kebaikan. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Coba ibu mulai pagi atau mulai tadi malam, coba ibu hitung-hitung. Aku sudah berbuat berapa kebaikan mulai tadi malam? Apakah ibu-ibu sudah nyambang orang sakit? Belum? Belum. Apakah ibu sudah nuntun orang buta kemudian nyabrang jalan? Belum. Apakah ibu sudah bersedekah memberi makan kepada orang fakir miskin? Apakah ibu sudah memindahkan duri dari tengah jalan? Apakah ibu sudah berbuat kebaikan? Coba dihitung berapa kebaikan yang telah saya kerjakan sehari ini. Sudahkah 10 kebaikan? Atau bahkan jangan-jangan saya berbuat 10 dosa, 10 kesalahan. Kau buat ke pasar, kau bebas sama itu mbak, saya kosong sama ya belum, wes dosa ada. Apakah kita berbuat dosa, tidak berbuat kebaikan? Susah para ibu sekalian. Kadang kita mau nyambali orang sakit, tapi tidak temu sopo sing loro. Ono sing loro buset aduh, mereka sing loro dhewe tidak enak. Itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala 1 huruf saja itu 10 kebaikan. Coba bayangkan kasih sayangnya Allah kepada kita. 1 huruf saja 10 kebaikan. Padahal kata Nabi alif lam mim itu 3 huruf. Sudah 30 kebaikan cuma membaca alif lam mim. Bagaimana kalau kita membaca alam nasroh laka sodroh wa wadokna angka wisroh? Sudah berapa huruf yang kita baca? Maka sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan para hadirin. Maka dari itu mari kita semangat, lebih semangat untuk membaca Al-Quran Karim. Lebih-lebih kalau berada di bulan haram, di bulan suci seperti bulan Rajab ini. Apalagi para hadirin, bulan Rajab ini dinamakan dengan Syahrul Qur'an, bulannya membaca Al-Quran. Para salafus sholih apabila memasuki bulan Rajab, maka beliau sibuk dengan membaca Al-Quran. Bukan sibuk nyiram tah, sibuknya nyiram tah. Ngerasani dulu lah, sibuk membaca Al-Quran sampai-sampai begitu memasuki bulan Rajab, rumah-rumah para salafus soleh itu sudah seperti tawon. Apa itu tawon? Suaranya bergerbek. Di sana juga gitu, sibuk semuanya. Kalau di sini tidak sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan memarahi anaknya. Ayo Pak, tali Pak, tunggu mulai Pak. Memarahi anaknya, memarahi istrinya, memarahi tetangganya dan lain sebagainya. Ya kan? Apalagi kalau di daerah saya, begitu sudah pagi-pagi langsung Surajiro tuku kata Dewa Surajiro jual bayi sopok kalau ketemu tanggal kalau bermati ngadep orang mati sih begitu orang kita bilang itu jenenge daerah berubah begitu. Nah, maka perbanyaklah para hadirin membaca Al-Quran Karim. Kita masih mempunyai
insya Allah 3 minggu, ya, 3 pekan. Bulan Rajab ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, apalagi dengan menghatamkan Al-Quran. Ibu-ibu ini sudah diberi tugas sama ibu ketua. Ada yang juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Kemudian dibaca secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, khatam Al-Quran. Insya Allah model-model yang seperti ini juga mendapatkan barokah sama dengan orang yang membaca Al-Quran penuh, khatam penuh. Aku mek maca juz 13 Pak Firman, aku oleh pahala khatam Al-Quran. Insya Allah khatam Al-Quran karena di awal sudah diniati untuk menghatamkan 30 juz. Jangankan dengan yang membaca 1 juz para hadirin, maka tadi kita membaca khataman dimulai dari surat Wadduha. Itu adalah penjelasan dari para salafus soleh bahwa apabila khataman Al-Quran mulailah dari surat Wadduha, agar supaya apa? Agar supaya orang yang tidak ikut membaca Al-Quran mulai awal mendapatkan pahala khatmil Quran. Masya Allah, luar biasa Allah dibagi-bagi pahala kepada kita. Mulai dari surat Wadduha. Coba kalau dimulai surat Alif Lam Mim, jadi tidak boleh gitu. Sudah tidak pikir dari dulu. Maka para salafus soleh menganjurkan kita untuk memulai khatmil Quran dari surat Wadduha, agar siapa yang mendengar di luar orang lewat, kemudian dia tidak membaca Al-Quran secara penuh, akan tetapi dia ikut membaca mulai Wadduha, diharapkan mendapatkan pahala khatmil Quran. Ada para salafus soleh juga menjelaskan kalau khataman Quran mulailah dari Al-Haqumut Takasur. Ada yang Wadduha, ada yang Al-Haqumut Takasur. Maka apabila kita sholat tarawih selalu dimulai dari Al-Haqumut Takasur, surat-surat pendeknya. Diharapkan apabila 1 bulan kita sudah bisa khatam 30 kali, pahala khatam Al-Quran 30 kali apabila membaca dari surat Al-Haqumut Takasur. Para hadirin, masih diberikan kemudahan lagi. Bukan hanya itu kemudahannya, Rasulullah SAW dawuh bahwa setiap sesuatu di dunia ini ada hatinya, dan hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali sama dengan khatam 10 kali. Membaca surat Yasin 1 kali maka mendapatkan pahala khatmil Quran 10 kali. Maka tiap malam Jumat dengan membaca surat Yasin, niatkan untuk kita berkhatam 10 kali sesuai dengan dawuh panjenenganipun Rasulullah SAW. Tidak hanya itu para hadirin, diberikan kemudahan lagi oleh Allah. Nabi Muhammad dawuh, barang Al-Quran itu surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca Qul-hu 3 kali sama dengan khatam 1 kali Al-Quran. Maka tadi Pak Ustadz membaca Qul-hu 3 kali. 3 kali. Ya, kita membaca Qul-hu 3 kali sama dengan khatam Al-Quran 1 kali. Tapi enggak Bismillahirrahmanirrahim, Qul-hu harus lengkap ya. Ya.
Lebih-lebih para hadirin sekalian, kita sudah menghatamkan Al-Quran, berarti kita sudah menginjak kepada tingkatan yang kedua. Yang pertama tingkatannya adalah membaca Al-Quran, qiraatil Quran. Kita baca saja. Ada yang lancar, ada yang terbata-bata, ada yang membaca sambil nangis, ada yang membaca tidak niat, ambil giring-giring utang, yang nangis ditanya kenapa, dia mikir utang. Harusin ayah ya namanya. Kalau sih nggak niat bocor ya, mikir utang. Pokoknya itu seputar itu. Itu tingkatan yang pertama. Dengan kita lancar, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Malaikat itu berdoa untuk kita, membaca istighfar untuk kita. Kalau kita baca Al-Quran lancar. Tapi apabila kita terbata-bata, maka kita mendapatkan dua pahala. Jadi meskipun terbata-bata, jangan ragu-ragu, jangan takut. Meskipun terbata-bata, tetap dapat pahala. Luar biasa. Tetap dapat pahala. Apalagi yang lancar, luar biasa. Itu adalah tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah tingkatan menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran kita sesuaikan dengan niat dan kemampuan kita. Ada yang ingin menghatamkan Al-Quran tak bocor diri. Biro saya 30 juz, tak sikat diri kamu. Bilang gitu, 2 jam. Iya, akhirnya kayak ngiler-ngiler. Berapa hari kata baginda Nabi kalau ingin menghatamkan Al-Quran? 1 bulan. Kata baginda, 1 bulan harus khatam. Katanya Amr bin As, sahabat Nabi, ya Nabi, saya masih kuat kalau cuma 1 bulan. Katanya Amr bin As, oh kalau gitu 25 hari. Oh selama dino masih kuat aku 20 hari. Kata Nabi, masih kuat ya Nabi 10 hari. Masih kuat ya Nabi 5 hari. Masih kuat ya Nabi, tidak direken. Limang dino itu batasnya sudah dalam hadis ini. Jadi 5 hari batasnya menghatamkan Al-Quran. 1 bulan sampai 25, 20, 10, 5 hari. Nah, maka ini diberi rentang waktu ketua. Kalau khatam jangan sampai 1 bulan. Nah, 1 atau 5 hari. 5 hari. 1 minggu bagus banget. Dan sesuai dengan hadis Nabi dan itu. Jadi 1 bulan 25 hari. Itu tingkatan yang kedua, khutmil Quran. Kalau kita menghatamkan Al-Quran, berarti kita sudah mempunyai hidayah untuk istiqomah dalam ibadah. Kalau kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, itu berarti kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa istiqomah. Para hadirin, tidak semua orang bisa istiqomah. Akeh sing iso sholat tahajud banyak, tapi istiqomah ini yang sulit. Iya sholat tahajud di saya itu oleh buburan sing mereka tahu. Besok buburan, ya besok buburan itu. Jadi istiqomah ini merupakan hidayah, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah berupa istiqomah ini. Maka kita berdoa dari Pak Ustaz, mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang istiqomah, manusia yang baik, itu istiqomah. Ya mudah-mudahan dengan khutmil Quran ini kita bisa istiqomah dalam segala hal. Istiqomah dalam ibadah, sholat tahajud, istiqomah dalam sholat 5 waktu, istiqomah dalam sedekah subuh, istiqomah dalam nirapah, istiqomah dalam bertin. Jadi pulang tenang dulu, dapat souvenir berupa itu belakang seragam BNC. Yang kedua khutmil Quran. Yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran. Nah, ya. Setelah kita membaca, menghatamkan Al-Quran,
sebelum tadarus menghafalkan Al-Quran. Jadi setelah membaca, menghatamkan, tingkatan yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Hadirin, dicoba dihafalkan sedikit-sedikit Al-Quran itu. Ya, dihafalkan oleh Qul Huwallahu Ahad, kemudian An-Nas, kemudian Al-Falaq. Kalau ini harus wajib fardu ain, harus hafal. Karena 3 surat ini merupakan jimat kita sendiri. Ya, jimat cici di rumah. Ya, kalau tidak hafal Qul Huwallahu Ahad, rugi. Kita mudah terserang penyakit, kita mudah terserang peluh, kita mudah kena itu panas asmara. Ya, karena itu adalah surat-surat untuk melindungi diri pribadi, baik dari penyakit, virus, ya, kemudian peluh, tenung dan sebagainya. Tenung itu tenung. Jadi harus dihafal. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita akan membutuhkan surat ini. Sewaktu-waktu. Begitu kita melihat, ya Allah, ada virus, bacakan surat An-Nas dan Al-Falaq. Dikatakan surat Al-Mu'awwidatain. Jadi 2 surat yang bisa melindungi diri sendiri. Ya, harus hafal itu. Maka dihafalkan dari surat-surat pendek. Kemudian naik di Lafiqulosim, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Hakumut Takasur, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai Wadduha. Mantep wis, istirahat di. Begitu selesai sampai juz amma. Luar biasa kalau ibu-ibu bisa hafal juz amma. Malaikat tidak tahu kalau jenengan itu hafal juz amma, hafal Al-Quran, tapi juz amma hafal dari malaikat. Paling dihafal menurut juz, padahal cuma hafalin juz 30 saja. Tapi karena kita hafal juz 30, malaikat akhirnya berpikir, ini ahli Quran ini pasti hafal 30 juz. Padahal cuma ini dapat siapa? Dia mengusahakan mau Jawa itu pinter kali. Pokok alif lam mim hafal, tapi alif ini kalau hafal. Nah, tiap kali para malaikat. Yang keempat adalah tadabbur alam, tadabbur Quran. Kita mempelajari Al-Quran, kita pelajari. Jangan diwaca tok. Opo ini surat opo ini An-Nisa, jenenge Quran. Butuh Al-Qamar, Al-Waqiah. Itu bukan. Ya, jadi perlu dipelajari. Artinya dipelajari kandungan maknanya, sehingga kalau sudah mempelajari arti dan maknanya, insya Allah kita akan mudah untuk naik ke tingkat yang kelima, yakni mengamalkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari yang keluar dari mulut kita adalah Al-Quran, tingkah laku kita adalah Al-Quran, pikiran kita adalah Al-Quran, ain kita adalah ain Al-Quran, langkah kita adalah langkah Al-Quran. Semuanya serba Al-Quran. Kalau sudah sampai begitu, benarlah apa yang dikatakan Nabi, bahwa akhlak baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Bukan tidak mungkin para hadirin, panjenengan termasuk pulau ini mempunyai akhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Para hadirin sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Karena saya ditoleh terus sama Bunda, saya ikut tuh, tapi wes 15 menit. Kayak Bunda lagi tidak enak, sanggupnya boleh kayak gini. Tapi kalau 15 menit, 2 kali lipat. Siap dong ya Pak. Betul dong Bu. Siap dong. Belum memulai kopi dong, saya nggak betul. Kopi di Nanda. Baik para bapak dan para hadirin sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat
khususnya kepada mulo pribadi. Apa yang sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya sehingga bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi lebih baik, istiqomah, supaya kita ditanya oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Firman, semoga ini menjadi hidayah. Ini tibalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawa acara ini. Terima kasih kepada semua. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Olisa, Ketua Penggerak PKK Kelurahan Kebonsari Kulon. Pagi ini kami khususnya dari Pojok 1 PKK Kelurahan mengadakan kegiatan Milad 1 tahun Jus Melon, inovasi dari Pojok 1, yaitu mengaji 1 tahun bersama masyarakat Kelurahan Kebonsari Kulon. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan selama 1 tahun. Jadi ibu ini mengadakan kegiatan ini benar-benar dari swadaya masyarakat. Jadi kegiatan ini benar-benar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi masyarakat Kelurahan Kebonsari Kulon khususnya. Harapan kedepannya inovasi ini tetap berlanjut, kemudian juga akan bertambah anggotanya sehingga nanti akan dibuka kelompok 2 dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.